Episode 31. I Love You. Sebulan kemudian, Franklin membawa sebuket bunga mawar merah di tangannya. Dia masuk ke dalam sebuah restoran yang telah dia sewa untuk melamar Fanny secara resmi. Usia kandungan Fanny sudah memasuki bulan ketiga. Tidak ada rasa mual dan muntah lagi. Memang kehamilannya tidak terlalu merepotkan karena Fanny tidak terlalu mengalami morning sickness yang akut. Dia pun sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan terkenal bernama JV Group karena Fanny sudah terlalu lama nganggur membuatnya ingin segera bekerja. Selama menikah, dia harus berhenti bekerja dan berdiam diri di rumah. Tapi saat ini, Fanny tidak ada yang dapat digantungkan. Meskipun dia tengah hamil muda, tapi Fanny harus mencari uang untuk kebutuhan dan biaya hidupnya. Fanny menatap Franklin yang datang ke dalam restoran itu dengan senyuman lebar. Binar di wajahnya menunjukkan aura kebahagiaan. Hadiah untukmu, Hani. Bunga mawar merah yang melambangkan cintaku. Fanny menerima bunga mawar merah itu dengan senyum cantik yang terpancar di wajahnya. Tidak pernah dia sangka bahwa Franklin akan kembali bersamanya. Menyatakan cinta yang dulu seringkali ingin dia dengar dari mulut pria itu. Terima kasih, jawab Fanny. Franklin duduk di depan Fanny sambil memasang wajah cemberut dibuat-buat. Kenapa wajahmu seperti itu? Fanny bertanya. Apa hanya itu jawaban untukku? Tidak ada kata-kata sayang atau my honey. Terima kasih sayang. Begitu kan seharusnya. Fanny terkekeh mendengar ucapan Franklin. Kenapa sekarang jadi semakin manja begitu? Dulu kamu itu priaku dan so angkuh, tapi suka tebar pesona dengan para wanita cantik, jawab Fanny. Benarkah? Dulu aku memang seperti itu. Tapi sekarang aku janji hanya akan tebar pesona padamu saja, Hani, ucap Franklin serius. Tangannya menyentuh pipi Fanny yang semakin kabi itu. Dulu memang Franklin belum menyadari bahwa dia memiliki cinta yang besar untuk Fanny. Sampai tidak pernah memikirkan bagaimana perasaannya terhadap wanita itu. Di saat Fanny sudah memutuskan untuk memilih pria lain, barulah Franklin sadar kalau dia ternyata sangat mencintai wanita itu. Terima kasih, Maybe, ucap Fanny tersenyum. Nah, aku suka jawaban itu, Hani. Mulai saat ini, kamu harus memanggilku dengan sebutan Maybe, jawab Franklin membelai pipi Fanny lembut. Kemudian tangan Franklin beralih menyentuh dan menggenggam kedua tangan Fanny lembut. My honey, malam ini aku ingin mengatakan padamu, tak perlu sibuk mencari seseorang yang menurutmu sempurna. Jika di dekatmu sudah ada orang yang bisa membuatmu bahagia, begitulah bagaimana aku memandangmu dan berharap kau bisa menemaniku sampai akhir waktu. Apakah kamu mau? Sayangku Fanny, cinta itu bukan berarti mencintai seseorang yang sempurna. Tapi bagaimana mencintai seseorang yang tidak sempurna dengan cara sempurna. Dan kamu adalah orang yang membuktikannya padaku. Fanyuku, kamu mungkin memegang tanganku untuk sementara waktu. Tetapi kamu memegang hatiku selamanya. Aku berjanji tidak akan pernah menyakitimu. Aku berjanji hanya kamulah wanita yang akan menjadi pendamping hidupku. Aku berjanji akan menggantikan rasa sakit hatimu dengan segala hal-hal yang indah dalam hidupmu. My honey, maukah kau mewujudkannya dengan menjadi istriku? Mata Fanny tampak berkaca-kaca mendengar semua ucapan Franklin. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan dilamar untuk yang kesekian kalinya. Tapi malam ini adalah malam yang sangat spesial di antara yang lainnya. Aku mau. Hanya itu jawaban Fanny karena dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Air matanya sudah jatuh membasahi wajah cantiknya. Franklin tersenyum ketika mendengar jawaban dari Fanny. Pria itu mengambil sebuah kotak kecil berwarna biru tua, kemudian membukanya. Itu cincin. Fanny speechless dan merasa sangat spesial. Franklin mengangguk dan tersenyum. Pria itu mengambil cincin itu dan langsung memakaikannya pada jari manis Fanny. Jujur Fanny sekarang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia benar-benar merasa terharu dan senang. Malam ini adalah malam yang spesial untukku. Sebentar aku akan memanggil pelayan untuk menyajikan makan malamnya. Franklin menepuk tangan 2 kali dan datanglah 2 orang pelayan menyajikan beberapa makanan di atas meja. Salah satu pelayan membawa sebotol cola yang tidak berkarbonasi untuk minuman pelengkapnya.
Franklin tidak mau memberikan wine untuk Fanny karena sedang mengandung. Franklin tampak menuangkan minuman cola itu ke dalam 2 gelas dan menyerahkan 1 gelas kepada Fanny. Untuk merayakan hari di mana aku resmi melamarmu, Honey, Franklin mendekatkan gelasnya pada gelas Fanny. Ting, bunyi 2 gelas beradu dan mereka segera meminum sedikit minuman cola itu. Berjanjilah padaku bahwa sayang, jangan pernah menduakan aku. Ucap Fanny berusaha menetralkan detak jantungnya. Pasti sayang. Aku berjanji. Love you. Franklin mencium bibir merah mereka itu. Bersambung.